Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sabang binatang. Dan juga dari Aisyah berkata, dari pimpinan Sabang, pimpinan daerah, pimpinan Sabang dan pimpinan ranting, serta seluruh undangan yang lebih-lebih yang kami hormati dari seluruh pimpinan awal usaha yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Karena memang betul-betul malam Jumat di malam Sabtu, ya, Jumat malam, biasa kalau kita sekarang menyatakan Jumat malam, ya. Tapi sebetulnya yang benar menurut kalender Hijriah, yang benar adalah malam Sabtu. Kenapa? Malam ini sudah masuk hari Sabtu. Jadi yang selalu ingin kita sampaikan, itulah maka Muhammadiyah ketika memilih berdirinya Akwali Ngepyake Muhammadiyah itu aslinya yang dipilih bukan tanggal 18 November. Apa yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330. Nah, kemudian kenapa kemudian sekarang menjadi 18 November? Karena pada waktu itu 8 Zulhijjah bersamaan dengan tanggal 18 November. Mungkin kalau sekarang karena Muhammadiyah kegiatannya semuanya menggunakan kalender Masehi, ulang tahun ini saya nganggu kalender Hijriah, nyinkron kalau kegiatan agak susah, mungkin begitu. Tapi dulu peraliannya dari memperingati tanggal 8 Zulhijjah menjadi 18 November ini, kami masih ingat tidak memakai surat edaran dari PP, tidak ada surat yang berarti PP yang ini tanggal 18 November. Dan Bapak yang menghormati, malam ini saya diminta di saat gaduh pulau menangi wong tua ini apa sugih dongeng, gitu kan? Ya, menangi wong tua itu sugih dongeng. Sehingga dari majelis taklim, menurut dari majelis taklim saya diminta untuk menyampaikan ya sekedar beberapa riwayat dari tokoh-tokoh Muhammadiyah baik dari pendiri maupun beberapa pengikutnya yang ternyata di dalam kehidupannya adalah banyak suri teladan yang bisa kita ambil. Meskipun kita tahu persis bahwa sebagai umat Islam, teladan kita yang utama adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau kita mengungkap riwayat para tokoh-tokoh kita, terutama tokoh Muhammadiyah, ini adalah untuk memperkaya bahwa mereka tokoh-tokoh itu semuanya menteladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata kemudian ketika menampilkan diri satu dengan yang lain mesti ada perbedaan. Dan Muhammadiyah Surakarta ini termasuk, kita syukuri termasuk berdiri awal yang langsung didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan.
yang gambarnya ditampilkan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada keterangan berikutnya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga banyak yang mengenal, ya, terutama ketika dibuatkan oleh film yang membuat film Sang Mentera itu siapa, Pak? Sutradara Hanung, ya. Hanung Bramantyo. Tapi yang cukup bagus lah itu ketika menampilkan betul-betul menginspirasi, dan betapa ternyata Muhammadiyah ini ketika awal berdirinya tidak apa namanya, kalau dikatakan sulit, ya ada sulitnya, tapi yang jelas tidak mudah untuk mengembangkan Muhammadiyah pada periode awal, karena memang betul-betul gerakan ini sesuatu yang baru. Ya. Dari jalan bagaimana yang tertera itu, nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Nah, kalau tidak ganti jeneng jadi Dahlan. Nah, ini adalah biasa orang-orang pada waktu zaman Kiai Dahlan itu ketika haji kemudian diberi nama sebagai haji. Ya. Yang memberi nama siapa? Yang memberi nama, kalau dalam buku yang pernah saya baca, susunane Londo sing Snowbergronya itu adalah orang Belanda yang mempelajari tentang berbagai agama yang ada di timur, maka mereka sering disebut sebagai orientalis. Nah, sebagai seorang orientalis, beliau atau dia, nggak dikira beliau kok orang benar, kok beliau, dia itu betul-betul ketika diminta tolongi Belanda untuk nyirep perang Aceh, itu belajar agama Islam itu langsung ke Mekah. Jadi satu yang cukup istimewa, karena Mekah itu kan tanah haram yang kalau bukan orang Islam tidak boleh masuk Mekah. Kok senang bisa masuk Mekah? Ya tentu tidak mengaku sebagai orang Kristen, tapi mengaku sebagai orang Islam. Ngakunya songko Aljazair. Adalah memang tampang Belanda ini dengan Nuwun Sewu tampang Arab itu kan ada miripnya. Orang Aljazair itu Arab yang kulitnya banyak yang bersih. Tidak kuwi sing nganggo akal. Pokoke orang ngaku wong Afrika sing wetan ngaku Afrika sing kulon. Dan mengubah namanya menjadi Abdul Ghaffar. Jadi dengan Abdul Ghaffar kan tidak memang asli, bukan Abdul Ghaffar palsu. Dia termasuk menulis, jadi kenapa Belanda termasuk mendorong bahwa orang-orang haji itu ketika pulang namanya ganti dan gampang lini-lini. Yang memberi nama siapa? Yang memberi nama adalah, kalau sekarang mungkin salah saiki maktab. Kalau pada masa itu adalah syekhnya, syekh yang berfungsi sebagai mutawlim. Termasuk Kiai Dahlan, ini namanya ada semuanya itu, semua yang berangkat ke sana pada tahun 1800 itu pulang ganti nama. Ya. Kemudian kalau yang orang-orang Jawa memang kata senop nganggo haji kok jenenge burine kok jeneng Jawa ki ora pati patut. Haji wongso dikromo ora pati patut ya. Maka kemudian diberi nama
diberi nama haji. Itu langsung ke sana, sehingga menurut Snow itu memberikan kemudahan bagi Belanda untuk mengawasi para haji ketika pulang haji sudah memakai nama yang bukan nama Jawa lagi. Jadi kalau akan ditanya nama-nama Arab, nama-nama haji itu tinggal melihat kalau namanya pakai nama Arab dan pakai gelar haji, itu adalah jadi satu alat untuk memudahkan Belanda menguntit kegiatannya. Kenapa? Karena Belanda sudah berulang kali mendapatkan pengalaman mungkin mangkat kaji, mulai kaji, kira saya ini kok jadi radikal. Mangkat mangkat kaji orang apa mulai kaji kok jadi radikal. Jadi masuk neng kono itu bulan ngopo gitu. Sebab dulu orang yang berhaji ini banyak juga yang sangat mudah belajar dan tidak langsung terus pulang seperti kaji zaman sekarang. Di zaman sekarang kan malah yang program plus sih, mangkate peri mulai bisa. Nanti maka kesannya tidak seperti haji-haji zaman dulu. Jadi betul-betul ketika pulang haji tambah ilmunya, tambah mendalam imannya, dan tambah merasa tanggung jawabnya pada negaranya, pada bangsanya. Dahlan pulang haji diberi nama Dahlan karena dari nama Dahlan ketika pulang ketika lama itu. Jadi apa yang istimewa dari Kiai Dahlan? Yang istimewa beliau itu tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Ya, di situ tidak disebutkan pendidikannya di mana. Orang ya, dan sudah ya. Pendidikannya ya di pondok semula adalah diberi pelajaran oleh saudara-saudari iparnya terutama, dan kemudian setelah umur, kalau saya tidak keliru, umur 16 atau umur berapa sudah dikirimkan oleh 16 ya, 16 dikirimkan untuk belajar ke Mekah setelah sebelumnya belajar di mana itu di pesantrennya Kiai Saleh Darat yang ada di Semarang. Nah, kelebihannya demikian kenapa? Karena Kiai Darat itu tidak mengenyam pendidikan umum sama sekali. Ya. Namun ternyata kemudian dalam pikiran Kiai Dahlan untuk memajukan umat Islam yang ada di Indonesia ini, ada salah satu unsur yang dianggap kekurangan dari umat Islam. Apa? Pendidikan yang membuka wawasan yang luas. Islam yang ada di Jawa ini menurut Kiai Dahlan belum bagaimana Islam yang diharapkan sesuai dengan agama Islam. Maka itulah ketika beliau pulang dari haji itu kemudian membuka pengajian bagaimana yang ditampilkan di film itu mudah-mudahan benar ya, ketika memberikan pengajian pada murid-muridnya itu karo kiai liyane mulang pengajian sing digawa kita, tapi Kiai Dahlan ketika mengajar pertama kali sing digawa biola ya. Jadi ternyata Kiai Dahlan meskipun tidak apa ada yang bisa main biola. Dan ya, pulau ngajar muni ora, jadi tak bisa besek kan pokoknya sama itu, mau serak. Ternyata itu sulit, tapi bagi yang sudah mahir seperti Kiai Dahlan ternyata betul-betul dari biola itu timbul suara yang merdu. Bapak tadi itu yang kelebihannya kemudian yang mungkin tidak tertulis di dalam apa namanya, dalam sejarah Hamzah itu, Kiai Dahlan ini termasuk kiai yang mau mempelajari agama yang dianut oleh pemerintah, oleh Belanda. Jarang-jarang kiai yang tidak dari pendidikan umum kalau yang waktu itu sing gelem nyinaoni agama liyane.
Nah, ternyata Kiai Dahlan mempunyai bekal ketika berhaji, ketika Belanda di Mekah itu, termasuk membeli buku yang mengandung perbandingan agama. Ini namanya judulnya Al-Milal wan Nihal. Al-Milal wan Nihal. Ya, penyusunnya kok lali ya, orang tak tulis ampelingan lagi suai lali ini seperti Al-Milal wan Nihal. Ini yang dipakai oleh Kiai Dahlan ketika satu saat menghadapi dari apa namanya ini, ya, perbuatan yang tidak menyenangkan dari pendeta-pendeta, sehingga kalau disampaikan tidaknya saya korban. Kiai Dahlan kan pernah menantang debat dengan pendeta yang namanya Baker, ya, pendeta dari Jerman. Kenapa? Karena pendeta ini melecehkan agama Islam. Maka itulah kemudian meskipun beliau yang beliau weton pondok, yang ketika bergaul itu dengan orang-orang non muslim, bahkan dengan Belanda yang jadi penjajah, itu beliau bisa akrab. Awak itu kan angel. Kejaba sing anggon dapur nang KUB. Yang dapur nang KUB insyaallah kayak saya dulu ya akrab dengan pendeta, dengan Pak Teguh juga akrab. Nalika urun ke dapur dengan FKUB, saya itu satu saja tidak punya kenalan pendeta. Kalau Kiai Dahlan bisa kenalan pendeta. Tapi ketika pendeta itu melacak itu artinya apa? Ya, bertindak yang tidak sopan untuk mengalami melacak. Itu kemudian ditandangi betul Kiai Dahlan. Jadi ini ditantang debat oleh Kiai Dahlan dengan taruhan. Nanti kita sama-sama keluar dari agama kita. Nanti kita berdebat, sing kalah melu sing menang. Nek aku kalah, aku melu kowe. Kita tadi aku tadi saya itu pendeta itu Kristen, aku tadi Kristen. Dengan kowe kalah, kowe jadi Islam. Ternyata pas kekaling bloto kalau orang mengatakan, ternyata pendetanya ini tidak dapat. Bahkan menang ternyata sudah meninggalkan sungai, kabur. Nah, ini menjadi poin bagus untuk Kiai Dahlan sampai ditulis di koran Jawa yang diterbitkan oleh Budi Tomo, jenenge apa ya? Bukan Dharma Kondo, pakai kondo gitu Pak. Itulah di situ besar-besar bahwa pendeta Baker tidak berani melayani tantangan Kiai Dahlan, padahal sudah disiapkan tempatnya. Boleh penggon sing netral dengan pendopo rumah kanjengan, ya. Sampai sekarang masih itu di dalam Ngabian Jogja. Nah, inilah sikap apa namanya sebagai contoh dari Kiai Dahlan. Meskipun begitu, beliau juga sungkan mengambil hal-hal yang dianggap positif dari apa yang digerakkan oleh orang-orang Kristen, terutama dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, dalam menyelenggarakan pendidikan, setelah Kiai Dahlan melihat wong Islam itu pendidikannya kalah karo wong Kristen. Ya, kenapa? Wong Islam saking gedinge karo londo sampai mengharamkan anak-anaknya sekolah di sekolah yang didirikan Belanda. Jadi sekolah yang pada waktu itu saya kisahnya SR, nah, orang di situ tidak ada kelas-kelas zaman Belanda. Ada normal school, ada apa namanya disingkat MULO, MULO, ada AMS. Ya. Ini orang-orang Islam banyak yang tidak mau, orang santri ya. Orang-orang santri banyak yang tidak mau sekolah di situ. Kenapa? Karena di kalangan santri pada waktu itu ada satu apa namanya itu, satu ungkapan yang
mengambil dari sebuah hadis, ya saya lupa rawinya, tapi ini populer pada waktu itu, mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka orang itu masuk ke dalam golongan kaum yang diserupai. Jangankan sekolah, pakai celana panjang saja tidak boleh pada waktu itu. Maka termasuk jasa Kiai Dahlan itu adalah kan memberikan celana panjang kepada para santri-santrinya. Jangan dikira pakai celana panjang dulu tidak ada yang mengkoreksi dan ada yang protes. Jadi ketika Kiai Dahlan sepulang dari dulu kan dari asal mulanya Kiai Dahlan itu ngaji di kota Surakarta. Kiai Dahlan ini kebetulan punya paman yang pada waktu itu menjadi kepala madrasah Mambal Ulum. Ini Bagus Arfah, ya. Bagus Arfah itu tak pernah paman Kiai Dahlan. Kiai Dahlan, Bagus Arfah merasa tidak punya hutang budi pada Kiai Dahlan. Kenapa? Karena ketika Bagus Arfah ini menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa pada tahun itu, tahun 1900-an itu, Quran itu jangan dihinakan dengan diterjemahkan jadi bahasa Jawa. Jadi kalau dulu ada Quran diterjemahkan nganggo bahasa Jawa itu dikira menghina Quran. Ini dokternya Longo Kordal ini. Nah, kemudian ketika menghadapi kritik-kritik ini, ternyata Bagus Arfah minta bantuan kepada Kiai Dahlan. Kiai Dahlan yang sudah mengawali menerjemahkan Al-Quran, diminta ikut datang Solo menjelaskan dalam diskusinya inilah Kiai Dahlan bisa mengatasi dari kritik-kritik yang diberikan pada Bagus Arfah. Kebetulan di Solo ini ada pengajian dari kelompok elit pada waktu itu, ya, yang dimotori oleh Haji Misbah, ya, pada waktu itu Haji Misbah yang kemudian terakhir dari SI Merah, ya, dari komunis pulang kauman, ya, tapi banyak kegiatan di Kepulauan. Kemudian pada waktu itu para elit itu membuat pengajian yang ditempatkan karena dulu yang banyak orang kaya dan punya pangkat ini adalah di Kampung Sewu. Kampung Sewu. Di sana ada Temenggung, ya, yang namanya Pare Kelangkung. Pak Teguh kelingan itu Pare Kelangkung pangkatnya Temenggung no Pangabai. Ingat saya Temenggung Pare Kelangkung. Rumahnya letaknya persis di sebelah barat timur perempatan Kampung Sewu. Kalau saya tidak salah ingat nomor 2 dari barat Marep Ngidul. Nah, pengajian itu di sana. Tapi ketika diskusi itu di sana, tapi ketika kemudian menghadapi masalah kristologi, Solo itu rongeneng ahli nih. Nah, kemudian Bagus Arfah menawarkan ponakan saya yang dari Jogja itu, yang namanya Dahlan itu termasuk kristolog, ahli kristologi. Maka diundanglah Kiai Dahlan ke Solo dan ini menjadi jalanan ngadepi Muhammadiyah di Solo. Termasuk yang diceritakan oleh, saya masih ingat di pimpinan daerah pada waktu dulu menceritakan kita kan punya namanya gedung, ya, kita punya tempat kegiatan yang sering itu Sonto Hartono. Nah, itu Sonto Hartono itu ternyata jadi santri karena mengikuti pengajiannya Kiai Dahlan. Nah, Kiai Dahlan ini cukup membawa pencerahan yang cukup banyak. Kemudian ada lagi yang jadi tercerahkan karena pengajian Kiai Dahlan, kemudian jadi tokoh nasional. Satu, Insinyur Soekarno. Yang kedua, yang dari Surabaya, Roswan Abdul Yani.
Jadi Soekarno itu terbuka bahwa Islam itu ternyata agama yang benar karena mengikuti pengajian Kiai Dahlan ketika Kiai Dahlan bakul sampai ke Surabaya. Jadi beliau itu di samping pedagang, di setiap pedagang itu juga di sana membuka pengajian. Ya, pengajiannya itu bertempat salah satunya adalah di tempatnya Kiai Mas Mansur, kekuatanku masih Mansur muda, termasuk juga yang menawarkan ketika seperti sebelumnya tidak diceritakan, tapi ketika Kiai Dahlan ke Surabaya ternyata kok nginep neng Rusmen, itu ditemui oleh Mas Mansur, ya, Kiai Mas Mansur itu bahwa sebagai seorang Kiai nyari nguruskan kok kira pantas Kiai nyari mawon dan pulau. Kebetulan tempat pengajian yang diselenggarakan ini berdekatan dengan dekosnya Insinyur Soekarno, tempatnya Kiai Cokro di Umar Said Cokraminoto. Maka itulah ketika Kiai Dahlan mengadakan pengajian di sana, mubalek dari Yogyakarta cukup jauh pada waktu itu Surabaya, Soekarno ikut tertarik ikut hadir. Ternyata Islam yang diterangkan oleh Kiai Dahlan tidak seperti Islam yang dilihat oleh Soekarno. Maka itulah Soekarno terinspirasi dengan dakwahnya Kiai Dahlan dan menjadi santri yang akhirnya juga mau berkiprah rakitan sekilo di Muhammadiyah di Bengkulu ketika beliau ke Bengkulu. Bahkan ketika di Bengkulu inilah Soekarno juga di samping menjadi aktivis Muhammadiyah juga mendapatkan istri dari anggota Nahdlatul Aisyah, ya, karena ayahnya Bu Fatmawati ini adalah ketua Konsul Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, jadi kemudian dari Kiai Dahlan inilah dan Solo berdiri SATP. Kita lanjutkan ke kelebihan Kiai Dahlan yang kemudian adalah itu tadi mendirikan berbagai menggerakkan kaum perempuan. Ini yang dan secara real, maka dengan digerakannya kaum perempuan ini Kiai Dahlan kalau dalam ceritanya itu Soro Jawa rada Pak. Jadi pada waktu itu kan musimnya anak-anak perempuan itu kalau sudah tamat SR itu terus dipingit, ya, sama SR terus dipingit. Kiai Dahlan diceritakan pada waktu itu keliling di tempat-tempat yang anak gadisnya tamat SR ditembung ojo didadek nganten sik di sekolah fisik di sekolah Belanda. Inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Aisyah, ya, yang diawali dengan apa namanya itu dengan nama siswa projo Sopo Tresno, jadi pengajian Sopo Tresno. Dari pengajian Sopo Tresno ini lahirlah kemudian Aisyah, dan dari Aisyah inilah lahirlah Kongres Wanita pertama Indonesia pertama. Kongres Wanita pertama di Indonesia ini disponsori oleh Aisyah. Jadi majunya perempuan Indonesia ini diakui oleh Bung Karno. Maka itu di dalam salah satu klausul pertimbangan Kiai Dahlan diangkat menjadi pahlawan nasional zaman Pak Karno, dengan SK-nya tahun 1961. Salah satu yang dipertimbangkan oleh Bung Karno selain disebutkan membawa kemajuan dalam agama Islam, membawa kemajuan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Kemudian klausul yang terakhir, kalau saya tidak keliru yang keempat, yang kelima, itu disebutkan Kiai Dahlan secara real memajukan kaum wanita Indonesia. Jadi Bung Karno mengakui bahwa Kiai Dahlan itu memajukan kaum wanita di Indonesia. Lanjut kemudian juga pada murid yang berikutnya
Nah, ini kalimat-kalimat ini yang ditampilkan peringatan yang disampaikan oleh Kiai Dahlan kepada Kiai Dahlan sendiri. Ini diceritakan oleh Sarjanawi Hadikusumo ketika menyusun matahari-matahari Muhammadiyah. Ini diawali satu peringatan yang diletakkan di meja kerja Kiai Dahlan. Kalimatnya seperti itu. Jadi peringatan pada Kiai Dahlan supaya mengatur hidupnya secara Islam yang bersungguh-sungguh dan berjuang secara bersungguh-sungguh. Kita lanjutkan berikutnya, kalau bisa ditampilkan Mas Pak Kiai Fakhrudin dulu, urut jenenge Fakhrudin, bukan, itu AR, kan? Kok lain? Kelewatan. Oh, itu rakaat. Sudah. Cerita kemawon. Saya di buku yang disusun oleh Bagus Hadikusumo, Matahari-Matahari Muhammadiyah, itu yang paling berkesan saya dalam membaca riwayat hidupnya Kiai Fakhrudin. Kiai Fakhrudin itu bukan ayah Pak AR. Ya. Jenenge podo Fakhrudin. Ini kalau Kiai Fakhrudin ini adalah Kiai Fakhrudin murid Kiai Dahlan langsung, yang nama kecilnya adalah Jazuli. Bukan ayah Pak AR Fakhrudin, Abdul Razak Fakhrudin, bukan. Ya, kenapa Fakhrudin ini kami cukup panjang? Karena Fakhrudin ini cukup istimewa. Di mata Bung Karno dihargai betul, meskipun ketika beliau wafat, kalau saya tidak keliru usianya baru sekitar 35 tahun, dan belum pernah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Jabatan tertinggi di Muhammadiyah wakil ketua. Nah, namun ternyata dalam usia yang tidak panjang itu berkesan betul pada Bung Karno, sehingga beliau termasuk diangkat menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. Ngarang-ngarang loh, umur 35 tahun ya, pada waktu itu pahlawan kemerdekaan Indonesia, pahlawan kemerdekaan nasional. Ya, beliau ya tentu santri Kauman, ya, murid Kiai Dahlan langsung di Kauman, ayahnya seorang abdi dalem. Tapi ada satu sikap yang luar biasa dari Fakhrudin ini, beliau termasuk orang yang tidak senang dengan feodalisme dan berani menampakkan langsung ketika yang lain-lain, ketika beliau sudah jadi wakil ketua Muhammadiyah itu adalah Ketamon Sri Sultan Muhammadiyah, Ketamon Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 datang ke Muhammadiyah. Yang lain-lain kebanyakan kalau ketemu Sultan kan mengaturkan sembah. Jadi munduk banget. Yang Fakhrudin ini tidak mau. Ya. Jadi ya biasa saja. Jadi biasa saja. Jadi meskipun pada waktu itu pada raja jalan-jalan yang salaman, ngerojoki Pak masih begitu, mengaturkan apa namanya sungkem ini. Ya, jadi betul-betul dihormati selaku bagaimana keyakinan di masyarakat Jawa, raja ini kan kayak memang kasta yang tinggi. Fakhrudin ini ternyata banyak yang dilakukan di Muhammadiyah. Beliau murid Kiai Dahlan, dan dalam selama beliau hidup itu, selama itu dia remaja, sama sekali belum pernah bersekolah umum. Nah, belum bersekolah umum, namun ternyata beliau menguasai tulisan Latin, menguasai tulisan Arab sudah karena ngaji ya, kemudian tulisan Jawa, dan wani ngarang, wani pidato. Jadi termasuk mubaligh yang ulung, yang cukup
cukup berani. Beberapa hal yang banyak dilakukan Pak Kiai Fakhruddin ini, termasuk menjadi jabatan tertinggi di Muhammadiyah adalah wakil ketua, menjadi sekretaris. Jika begitu masuk mendaftarkan menjadi anggota Muhammadiyah, nah itu buka daftaran di dalam catatan Pak Zarnawi, Pak Fakhruddin ini adalah nomor bakunya nomor 5. Jadi awal lengan. Ingat saya yang nomor 1, itu adalah Kanjeng Kiai Kamaluddin Ningrat. Ya, Kanjeng Kiai Kamaluddin Ningrat. Ya, Kamaluddin Ningrat. Tapi bukan Kamaluddin Ningrat yang memusuhi Kiai Dahlan, tapi Kamaluddin Ningrat yang menjadi sahabat Kiai Dahlan. Fakhruddin ini dari nomor urut 5 dan betul-betul Yundeli KTA ini, dan juga berusaha betul untuk memahami. Kalau sekarang kira-kira tidak ada. Ketika itu Muhammadiyah kan sudah nyusun ADART. Konsekuensi menjadi anggota Muhammadiyah menurut Pak Fakhruddin kudu muncul tenan karo ADART. Nah, sehingga diceritakan oleh Pak Jarnal ini, Pak Fakhruddin itu rampung mudeng, apal Pak. ADART kok diapal kayak itu kan. Nah, dan ini dipegang betul-betul ketika suatu saat dia bertemu dengan pemuda yang cukup progresif dan banyak berjasa di Muhammadiyah, namanya Pak Yunus Anis. Nah, ini istiqlal di Muhammadiyah, jadi mubarik Muhammadiyah. Satu saat ditanya, Pak Sadurunge pengerti dia Fakhruddin ini tanya, Nis, Yunus Anis, ya, bukan Anis, Pasitan dengan. Nah, yang dia nangge Muhammadiyah ngundang sapres kok iya nek sing kelawani teko. Ora wani teko lah ngono lek akar milih piye terjane. Tawake ning marga Muhammadiyah ora. Di sini ditanya oleh Pak kamu sudah aktif di Muhammadiyah, walaupun menggiatkan dakwah bagi mubalik muda Muhammadiyah. Pertanyaan Pak Fakhruddin apa? Wis duwe kartu anggota forum. Wis datang. Kamu tuh sudah punya jadi anggota Muhammadiyah? Sudah. Wis duwe kartu anggota belum? Berfoto belendak belenduk itu katanya urung. Belum Pak, tapi saya sudah anggota Muhammadiyah itu sudah masuk di hati saya. Anggota Muhammadiyah itu ora kena mung dibatin tok. Kudu dilahirke. Ya. Nek dari anggota Muhammadiyah kan ya boleh ke anggota. Berangkat jadi dan mencari kartu anggota ditunjukkan pada Pak Fakhruddin. Dino kemudian ditanya, tahu tinggal Muhammad yakin diri ADART anggaran dasar jangan rumah tangga. Oh sudah, pernah baca? Oh belum. Badalah tenang yang anggota Muhammadiyah orang di ADART gitu ya. Kemudian beli. Saya kira orang yang gimana anggota Muhammadiyah ditakoin biar ADART boleh muncul ke Muhammadiyah malah. Waduh kali kurang 6 deh. Ya. Kemudian oleh Pak Yunus Anis ditanya, kemudian membeli buku ADART itu, setelah itu ditanya bawa forum. Oh sudah Pak, sudah saya baca, tapi saya pilih yang penting-penting saja. Dikut-biak misalnya kalau Fakhruddin, anggap ADART ini yang penting. Kabeh dipilih ngono iki pergi mboten mung kula waca Fakhruddin, kula apalke. Nah, kemudian kelebihan Fakhruddin kedua itu cukup tegas dan cukup berani. Ketika apa namanya Jogja itu ngadeke sekolah nandhaut ora
urung di kapital, Fakhruddin ini menyanggupi untuk mencarikan dana. Jadi menyanggupi untuk mencarikan dana. Bagi beliau mencari dana untuk melestarikan tanah ini itu orang ojo dipadaki karo wong ngemis. Jadi sikapnya tegas sehingga beliau datang sampai ke Jakarta, ke Pekalongan, baik keluarga Muhammadiyah maupun bukan warga Muhammadiyah dengan cukup apal gentle menghadap dan mencari dana, tidak meminta apa namanya itu minta dana, tapi nyulun bagian zakat sampean sing dereng ditoke mangkok ke sekolah Muhammadiyah. Berkumpul beberapa ribu sehingga ribu bulan pada waktu itu tidak berhasil. Dan yang kedua, sikap yang cukup tegas itu juga ditampilkan ketika ini Solo itu tahu seneng semangatnya Fakhruddin. Ketika Solo itu ke Sidang Sampul Arab Kanggolan Kongres, Pak Mulyadi Jayamartono, tokoh Muhammadiyah yang sebenarnya itu juga lagi gambari Pak Permandi. Pak Mulyadi Jayamartono itu bukan ketua PDM, dari ketua PDM Raneng Mulyadi Jayamartono, tapi beliau adalah ketua konsul. Konsul itu sak dhuwure PDM. Nah, digoleki Raneng gambari, tapi nanti kami minta supaya di kantor itu dipasang gambar Mulyadi Jayamartono, Ketua Konsul Muhammadiyah Daerah Surakarta. Nah, cara saya ini Solo Raya, itu ada ketuanya, ya, kayak Kawedangan. Dulu kan ada residen. Jadi di residen ini jabatan ketuanya adalah Ketua Konsul. Nah, Mulyadi Jayamartono dengan Pak Kiai Idris yang ketua PDM-nya Kiai Idris ini merasa betul nek kanggunan utama. Apa kata Fakhruddin? Yes, nek Solo gelem kanggunan sing ngarep ngajani Yogya. Kabeh disiapke nang Yogya, manggone ning Solo. Masak ka Yogya gawa ning Solo. Panitianya semuanya dari Jogja. Wis Solo pokoknya mau untuk ngirim ke utusan loro tok karo nonton. Nah, Pak Mulyadi sama Pak Idris merkipe akhirnya terus disagui. Nah, akhirnya jadilah Kongres Muhammadiyah yang tahun 1929 beserta diikuti pada waktu itu kongresnya ya suwe Pak mulai rata-rata seminggu. Jadi muktamar itu seminggu pada waktu itu. Ya, sepekan nanti 7 hari diikuti dengan sidang tarjih yang pertama kali. Di muktamar tarjih yang pertama kali itu bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah tahun 29 di kota Surakarta. Muhammadiyah kota Surakarta berani ngajangi kongres, diantaranya termasuk karena kena provokasi Pak Fakhruddin. Kemudian juga ketika kongres di Surabaya yang ke-15, kongres membubar karena panitia agaknya tidak begitu siap, peserta kongres bola kerasan, panasisan, kira-kira mangan rapat kongres, terus doa arep pamit dan bisiar pamit. Ketika sudah kelihatan beberapa yang pamit, Fakhruddin langsung tampil di depan. Padahal dia bukan ketua bukan ketua pimpinan pusat, wakil ketua pimpinan pusat. Ya wis, nek karepe saiki kongresnya dibarke saiki ayo dibarke saiki. Serasa ditutup kongres ora ngasih apa-apa. Ketika digedang oleh Pak Fakhruddin itu sinarane orasi koran. Akhirnya jadilah kongres yang ada di Surabaya. Dan yang terakhir kami sampaikan adalah Kiai Fakhruddin ketika mendakwahkan Muhammadiyah ini tidak mendapat tantangan yang cukup keras. Ketika beliau akan menyelenggarakan pengajian untuk berdirinya Muhammadiyah Ponorogo, dia mendapatkan surat kaleng sangka Ponorogo. Nek wani tekan ning Ponorogo tenan arep ditandangi dijak duel nganggo
apa senjata kata Pak Anu dengan senjata rantai. Pokoknya ditandangi kalau warok Sukororogo. Panitia sudah mendaki kepada Pak Fakhrudin untuk tidak datang ke Ponorogo. Tapi nek orang nekat Pak Fakhrudin. Nek niat aku ditakdirke mati mergo ning Ponorogo pengajian ora apa-apa. Serasa sudah sama, saya tetap datang. Sekarang nanti aku benerantai. Saya akan layani yang akan nanti saya. Kemudian ternyata datang betul ke Ponorogo. Ternyata sing jari nareng rantai kira kecil. Ya, sehingga dakwah kemudian berlangsung dan berdirilah Sambang Muhammadiyah Ponorogo yang sampai sekarang termasuk sambang yang cukup subur karena salah satu sekarang ada di daerah ada dua keunggulan Ponorogo itu siji topone maju Suryamat yang kedua juga termasuk yang tingkatan kabupaten mempunyai universitas Muhammadiyah yang cukup lama. Karena waktu habis ya saya tutup, termasuk Fakhrudin ini menteladani dari sikap Kiai Dahlan ketika diancam akan dibunuh di Banyuwangi, ternyata beliau tetap nekat mangkat. Ya, ketika dakwah di Banyuwangi itu kan diancam. Dan ketika istrinya Gundeli, Kiai Dahlan nekat, gandeng Kiai Dahlan nekat, bojone melu. Ya. Yang hebat apa? Kiai Dahlan ketika turun dari kereta, ini di samping cerah kayaknya tidak ada saya. Ketika turun dari kereta, sudah diancam oleh polisi Belanda. Yai sampean mang balikan Yogyo, di sini tidak aman. Tapi apa jawab Yai Dahlan? Sampean itu tugasnya polisi, polisi mas sampean. Tugasnya polisi ini jadi ngaman ke waktu ngampe. Saya kesini tidak mau berbuat lain. Kenapa saya yang disuruh pulang, bukan orang yang mau melempari saya yang anda menging. Polisi ini adalah ya kabel nanti nonok kalau Kiai Dahlan itu apa namanya kok ya lugu terima ya sudah. Jadi akhirnya Kiai Dahlan dari situ sampai ke tempat pengajian dikawal polisi dan kemudian pengajiannya dijaga oleh polisi. Ya, selesai pengajian berdirilah Sambang Muhammadiyah Banyuwangi. Meskipun ketika pengajian konon juga dilempari diperintangi saka tujuan jadi sing wong ora seneng iki ya diperintangi saka kadulan. Pengajiannya tetap nekat dan berhasil diterima. Inilah beberapa yang bisa kami sampaikan keteladanan dari pimpinan Muhammadiyah pada waktu itu, dan tentu masih banyak, setiap pimpinan punya keteladanan dan termasuk tadi yang disebut keteladanan Ki Bagus Hadikusumo termasuk menjadi apa namanya itu menjadi penentu ketika tersusunnya Pancasila yang pada ujung dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jasa itulah yang kemudian disampaikan oleh Alam Shah Perwira Negara bahwa Pancasila ini adalah hadiah umat Islam untuk bangsa Indonesia. Demikian kami sudahi. Kami kembalikan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.